Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, anak-anak siapkan buku temanya ya. Nah, kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian 1. Terima kasih sudah mengerjakan penilaian harian 1 dengan baik dan hasilnya memuaskan. Tetapi itu belum selesai, jadi anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Anak-anak harus ikuti terus video ini ya. Yaitu kita akan belajar tentang dongeng. Apa sih itu dongeng? Siapa yang tahu dongeng itu apa? Ya, ayo siapa yang tahu? Oh, belum tahu ya, karena belum diajarin ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih itu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat sebuah cerita. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu adalah khayalan atau imajinasi dari penulis cerita tersebut ya. Atau ceritanya itu tidak nyata. Selanjutnya, kita akan belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yaitu yang pertama ada lafal, kemudian intonasi suara dan ekspresi. Jadi, ketika membaca dongeng, kita itu lafalnya harus tepat ya. Menggunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Kemudian intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya, suaranya menurun. Kemudian, kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasinya, suaranya sedikit naik. Kemudian ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik wajah. Jadi, ketika kita membaca dongeng, itu ekspresi kita itu harus sesuaikan dengan dongeng yang kita baca. Ketika dongeng yang kita baca sedih, kita nggak boleh ketawa. Nah, ketika dongeng yang kita baca itu marah, berarti wajah kita itu seperti sedang marah. Kemudian tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar. Lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi ketika kita membaca dongeng, suara kita itu harus jelas, harus lantang, jangan pohon apel yang tulus. Orang lain tidak akan dengar, tetapi pohon apel yang tulus. Seperti itu ya. Jadi suaranya harus jelas dan lantang, jangan lemes-lemes. Pohon apel yang tulus, orang lain nanti dengarnya itu baca apa gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan. Begitu banyak tumbuhan di sekitar kita dan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Bisa sebagai sumber makanan, bisa sebagai bahan baku, bisa sebagai tanaman hias, dan tumbuhan itu yang pastinya itu memberikan oksigen bagi kita ya. Nah, contoh tumbuhan sebagai sumber makanan, kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Batang, contohnya batang apa yang bisa kita makan? Ya, tebu itu bisa ya. Kemudian akar, dari apa akar yang bisa kita makan? Singkong, wortel ya, itu banyak lagi ya.
Kemudian kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang juga dari tumbuhan. Kita juga memperoleh sayuran dari tumbuhan. Kita dapat memakan biji-bijian dari tumbuhan, contohnya padi dan gandum. Kemudian teh, kopi, gula juga berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi atau parfum. Kemudian, tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat sebagai obat-obatan. Bisa jahe, kunyit, itu juga bisa kita buat sebagai obat-obatan. Kemudian karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kertas yang kita gunakan untuk menulis ternyata itu juga berasal dari tumbuhan. Kemudian kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Tumbuhan sebagai bahan bangunan, yaitu kayu. Kayu digunakan untuk membuat meja, kursi, lemari. Meja, kursi, lemari kita itu berasal dari tumbuhan juga. Selanjutnya, tumbuhan sebagai keindahan atau sebagai tanaman hias. Jadi tanaman hias itu dia dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Dan tadi Miss juga udah bilang, selain sebagai keindahan, tumbuhan juga memberikan oksigen bagi manusia, ya. Nah, selanjutnya adalah tugas. Jadi di sini Miss punya tugas anak-anak adalah membaca dongeng dengan intonasi yang tepat, lafal, dan ekspresi wajah sesuai dengan isi dongeng. Di halaman 2 dan 3. Lalu ketika anak-anak membaca dongeng itu, anak-anak video atau meminta bantuan orang tua atau saudara untuk buat video ketika anak-anak sedang membaca, ya. Kemudian setelah videonya sudah selesai atau sudah jadi, anak-anak bisa kirim video tersebut di Google Classroom kelas bahasa Indonesia, ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Banyak baca buku, belajar di rumah, hormati orang tua. Ketika orang tuanya meminta anak-anak untuk belajar, anak-anak harus ikutin, ya. Anak-anak harus ikutin kata dari orang tua dan patuh terhadap orang tua, karena anak-anak saat ini anak-anak belajar di rumah dengan orang tua, ya. See you di pembelajaran berikutnya dan bye